Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada suatu hari ada sahabat Nabi yang ditugaskan menjaga makanan pokok hasil zakat fitrah. Kemudian di suatu malam ada seorang pencuri yang mengambil satu genggam makanan itu. Kemudian ditangkap oleh sahabat Nabi tadi. Setelah tertangkap, sang pencuri itu mohon ampun. Pak, saya ini orang miskin. Saya ini butuh makanan ini. Tolong saya lepaskan. Karena si pencuri tadi mengaku orang miskin dan sangat butuh, akhirnya dilepas oleh sahabat Nabi. Kemudian esoknya, sahabat Nabi tadi melapor kepada Nabi, wahai Nabi, tadi malam ada seorang pencuri yang mencuri segenggam makanan, kemudian saya tangkap, kemudian dia mengaku orang miskin dan butuh, akhirnya saya lepaskan. Apa jawab Nabi? Dia bohong, katanya. Nanti malam dia pasti datang lagi. Kemudian malam kedua, karena Nabi sudah bersabda bahwa si pencuri tadi datang lagi, dia bersiap-siap. Tapi akhirnya pada suatu saat dia lengah, ada datang lagi pencuri itu. Kemudian ngambil lagi satu genggam, dan kemudian ketangkep lagi. Setelah ketangkep, sang pencuri juga bilang, Pak, ini saya janji bahwa hari ini terakhir. Saya berjanji tidak akan mencuri lagi. Tolong lepaskan saya, katanya. Nah, karena dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan mencuri lagi, akhirnya dia lepaskan. Setelah dilepas, kemudian paginya si penjaga makanan tadi lapor kepada Nabi, wahai Nabi, benar engkau, ternyata tadi malam sang pencuri itu datang lagi dan kemudian mencuri lagi. Apa dia bilang, kata Nabi? Dia bilang dia berjanji tidak akan mencuri lagi, makanya saya lepaskan. Waalaikumsalam. Jawab Nabi, dia bohong. Nanti malam pasti dia datang lagi. Jadi sudah berapa kali bohong dia? 2 kali ya. Oke. Malam ketiga seperti biasa, sahabat Nabi berjaga-jaga. Karena sudah tahu bahwa nanti akan ada pencuri lagi datang, dia berjaga-jaga. Tapi pada saat dia lengah sebentar, pencuri tadi ternyata datang lagi dan kemudian mengambil lagi satu genggam. Tapi alhamdulillah bisa ditangkap lagi. Setelah ditangkap untuk ketiga kalinya, si pencuri ini bilang, Pak, kalau Bapak mau melepaskan saya akan kasih sebuah rahasia penting. Rahasia agar Bapak tidak diganggu setan, katanya. Rahasia agar tidur Bapak tidak diganggu setan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Maka setan tidak akan mengganggu Bapak sampai pagi, katanya. Nah, karena ini adalah sebuah rahasia yang menarik, yang sahabat itu belum pernah mendengar sebelumnya, akhirnya dilepaskan. Setelah dia lepaskan, kemudian paginya lapor lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, benar kata engkau bahwa si pencuri itu datang untuk yang ketiga kalinya. Apa dia bilang, kata Nabi? Dia bilang bahwa dia minta dilepaskan, tapi dia memberikan sebuah rahasia. Rahasia agar kalau mau tidur, selama tidurnya tidak diganggu oleh setan dengan cara membaca ayat kursi sebelum tidur.
Membaca ayat apa? Ayat kursi. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, dia berkata benar kali ini. Padahal biasanya dia berkata bohong. Terus Nabi melanjutkan, kamu tahu siapa pencuri itu? Saya tidak tahu ya Nabi, jawab sahabat. Kemudian Nabi mengatakan bahwa pencuri itu adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya apa? Ini setan sendiri nih. Setan sendiri telah membongkar rahasia. Membongkar rahasia bagaimana caranya agar kita saat tidur tidak diganggu setan. Caranya membaca ayat kursi. Meskipun perkataan ini dari setan, tapi karena Nabi sudah membenarkan, Nabi kan bilang dia kali ini berkata benar. Artinya perkataan setan tadi dibenarkan oleh Nabi. Artinya benar bahwa kalau kita mau tidur membaca ayat kursi, insya Allah tidak diganggu setan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adik-adik sekarang sudah hafal semua enggak dengan ayat kursi? Hafal semua? Yang belakang hafal enggak nih? Hafal ayat kursi? Alhamdulillah. Nah, permasalahannya adalah kalau mau tidur dibaca enggak? Dibaca. Semuanya membaca ayat kursi. Kadang-kadang ya. Nah, mulai nanti malam kita biasakan ya. Karena kan ini sudah jelas rahasianya.